Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap ya, siap Bunda Liza, Mbak Cici ya, Mbak Zia Hizmah. Oke ya guys ya Mbak Tini ya, Mbak Cici, Mbak Karniti ya, siap Mbak Nursia ya. Oke siap ya Mbak Mari, Mbak Doa Ibu ya, Mbak Aulia, Mbak Vina, Mbak Niah ya. Siap Mbak Novi ya, Mbak Katijo ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa ya. Yuk, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, siap Mbak Dasini, Mbak Bunda Liza ya. Oke ya guys, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Aman ya. Siap, siap, siap ya. Mbak Zia Hisma ya. Oke, Mbak Angel ya. Oke, udah. Kita mulai ya, bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Apalagi yang ragu, aku mulai boleh ya guys. Hutang di bank kalau kita meninggal lunas di bank, tapi gimana tentang Islam ya? Tetap dia tidak lunas ya, dia tetap terhutangkan dan tetap teribakan ya. Karena akadnya belum selesai. Oke, Ustaz, karena dalam agama Islam ya hutang itu tetap hutang walaupun meninggal dijatuhkan kepada ahli waris ya dong. Apalagi pula ini hutang riba ya kan. Hutang tuh tetap hutang walaupun kita meninggal ya kan. Ustazah, oke, amin amin Mbak Cucu didoakan semoga ibunya Allah berikan kesehatan ya. Ustazah, biro jasa kerjaan apakah biro jasa kerjaan halal? Maksudnya biro jasa kerjaan gimana gimana? Kalau kayak outsourcing halal dong, itu kan jasa ya, outsourcing ya, itu jasa ya, oke gitu ya. Ustazah, kayak gitu ya, siap Mbak ya, aman ya, siap ya, oke. Ustazah, sebentar, iya siap Mbak Herli ya. Gimana kalau kita lagi tawaf, kita menahan angin gimana? Menahan angin saat tawaf nggak apa-apa ya. Tapi kalau seandainya teman-teman dalam kondisi tapi kalau seandainya dalam kondisi seperti buang angin, ya udah tinggal wudhu aja, cari tempat wudhu di bawah tangga ya. Oke gitu ya, siap Mbak Istiwin, apa yang mau ditanyakan? Ya, saya rujuk lagi sama suami lalu nikah lagi tapi belum masa idah. Kalau belum masa idah nggak perlu nikah lagi ya Mbak ya. Nah jadi kalau seandainya Mbak seandainya Mbak dalam kondisi, rujuknya kurang dari 3 bulan itu tidak ada lagi pakai masa idah. Misalnya sekarang talak sebelum 3 bulan udah rujuk itu tidak ada masa idah, tidak pakai lagi nikah, kecuali rujuknya setelah 3 bulan ya. Oke, gitu ya. Ustazah harus gimana oke, Ustazah kalau kita sholat di rumah mau berdoa sesudah azan gimana? Nggak apa-apa Mbak, dengar suara azan, jawab azannya. Setelah itu doa, ya di rumah nggak apa-apa lagi di rumah nggak apa-apa ya. Ustazah, hukum hutang di bank yang pinjam orangnya meninggal terus dilunaskan. Udah jawab ya tadi ya. Ustazah, kalau Ramadan mana yang didahulukan, tahajud atau siapkan makan sahur ya? Keduanya lah, teman-teman keduanya lah. Yang duluan terserahlah yang mana ya, urutannya tidak diatur dalam syariat ya. Cuman keduanya saja. Kalau urutannya tidak diatur dalam syariat ya. Oke, Ustazah. Oke, aman ya, guys. Ustazah, oke sebentar. Apa fadilah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sehari dibangunkan rumah di surga? Maksudnya gimana? Aku kurang paham. Ustazah, sebentar ya. Amalan dagang biar banyak pembeli. Yang pertama baca Al-Waqiah ya. Baca Al-Waqiah. Baca Al-Waqiah habis subuh ya. Dengan kita membaca Al-Waqiah sehabis subuh maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rezeki kita. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk melakukan yang namanya jangan lupa juga teman-teman melakukan yang namanya sholat duha ya. Dan kemudian sedekah subuhnya jangan lupa hingga rezekinya lancar ya. Kalau laki-laki menjatuhkan talak dalam keadaan emosi hukumnya apa? Kalau talaknya talak sorry jatuh talak. Kalau talaknya talak kinayah
Gini, kalau dia langsung ngomong ku talak kau, tapi dia emosi itu jatuh talak. Tapi kalau dia ngomong ku antarkan kau ke rumahmu, aku nggak mau lagi sama kamu gitu kan. Nah itu ulama berbeda pendapat tuh. Ada yang mengatakan tetap jatuh talak, ada yang mengatakan tidak karena tidak diiringi dengan niat ya. Cuman kedua-duanya emosi atau tidak, kalau ada niat tetap jatuh talak. Intinya adalah jangan lakukan, oke? Ustazah, oke malu kita udah talak perempuan tuh terus kita mau lagi sama dia, malu kita. Ya malulah sebagai laki-laki, gaya-gayanya nalak, tahu-tahu mohon-mohon minta kembali, kan bikin malu aja, harga diri kita dijaga juga. Jadi, talak itu dosis terakhir dalam sebuah pertengkaran ya. Jangan sampai itu dijadikan alat gertak wanita, tak semua wanita tidak tidak semua wanita, ya tidak berani bercerai. Ya, tidak semua wanita bisa diukur dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tidak semua wanita itu ridho digitukan. Nah, dengan kita ngomong, "Ku talak kau, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu," kita kira dia takut, belum tentu lagi. Ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman ngomong talak yang laki-laki, terus dia bilang iya, terus kita yang mohon-mohon. Mana harga diri kita sebagai laki-laki, ya kan? Nggak semua wanita takut dengan kalimat-kalimat itu. Ada yang justru dia tersinggung dan oke lah kalau nggak mau sama aku lagi. Bisa loh seperti itu. Aduh oke lah kalau nggak mau sama aku lagi udah nggak apa-apa. Ya itu banyak loh guys. Nah jadi ada yang dia nantang, ada yang ya udah tersinggung dia udah nggak mau lagi. Terus kita nanti yang mohon-mohon kan malu kita ya sebagai laki-laki kan. Janganlah, pokoknya talak itu udah kalau terakhir banget gitu loh guys. Kalau dia udah apa banget lah udah sama sekali dia nggak mau menjalankan kewajibannya atau apalah kayak gitu kan. Jangan ya, nggak semua wanita itu apalagi zaman sekarang takut sama teman-teman kalau ngomong-ngomong talak, nggak semua. Ya, kadang-kadang ya udahlah jadi pembantu dia di rumah orang untuk ngidupin 3 anaknya daripada dia direndahkan banyak, yes, banyak. Kenapa ibu mau jadi pembantu? Aku direndahkan sama suamiku. Lebih baik aku sendiri kerja di rumah orang, membesarkan anakku daripada hidup sama dia. Coba ya digotongnya anaknya tiga-tiga. Itu. Nah, banyak yang seperti itu dan apakah itu salah? Ya tidak, itu pilihan dia, ya kan? Daripada dia sakit hati terus, dia berdosa terus, terus dia memilih terhindar dari dosa, dia check out aja udah keluar dia dengan aktanya dan dia berjuang untuk dirinya. Nah, apakah bisa kita salahkan? Ya nggak bisa, orang dia nggak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai istri. Tapi sayang yang hadir di sini nggak ada laki-laki kayaknya nih, cuman ceritanya nih kan. Daripada direndahkan terus, nah itu loh guys. Jadi nggak semua perempuan lah takut dengan kalimat itu ya. Nggak usah lah laki-laki ngomong-ngomongin yang kayak gitu ya. Banyaknya gaya kali pula. Ustazah, kalau kita gugat cerai suami, diam-diam tahu-tahu berangkat ke pengadilan. Nggak apa-apa, namanya gugat cerai nggak harus sepakat. Sepakat yuk yuk, gugat yuk yuk yuk, sama-sama yuk, enggak. Yang namanya gugat itu ya sendiri. Oke gitu ya. Ustazah, oke saya sholat subuh jam 5 kurang, bolehkah saya qobliyah subuh? Boleh. Selagi masih ada waktu subuhnya boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami bilang ku campakkan kau, udah jatuh talak enggak? Jatuh talak ya. Nah, tengoklah tuh hanya gaya. Ya, nanti kalau betul-betul istrinya pergi, ya dia mohon-mohon tuh. Hei laki-laki, ya jangan banyak gaya kali ya. Udah banyak kasus aku terima ya guys. Ustazah, bulan puasa kita masak dulu, kemudian sholat tahajud, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau lagi haid berwudu tidak bisa menghapuskan dosa besarnya. Ya, dosa besar, hadas besarnya. Dia cuma bisa membangun kewajiban aja. Puasa nisfu Sya'ban kapan? Tanggal 1, itu puasa Yaumul Bid, tanggal 2 itu puasa Yaumul Bid Februari, tanggal 3 itu puasa nisfu Sya'ban ya. Tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, suami usir istri lalu dijemput. Ya, itu jatuh talak enggak? Itu kan? Udah diusir dijemput. Iya kan? Makanya jangan ngusir. Kan seperti aku bilang tadi, gimana itu? Anda mah ya, punya gaya ya. Oke, kalau dia diusir itu jatuh talak. Kalau dia dijemput lagi, itu rujuk lagi namanya ya. Itu rujuk lagi namanya ya. Oke, gitu kan. Ustazah, oke.
Oke. Suami sudah 5 tahun nggak ngasih nafkah. Boleh nggak saya gugat cerai? Coba baca sigot nikah. Ketika suami tidak menafkahi 6 bulan berturut-turut, lalu istri tidak ridho, maka istri boleh menggugatnya. Salah satu hal yang dibolehkan dalam gugatan adalah ketika istri tidak ridho. Boleh, tapi aku bukan menyarankan. Cuman status hukumnya boleh. Karena ketika Mbak tidak ridho, selama itu pula lah suaminya berdosa. Daripada dia berdosa, lebih baik Mbak lepaskan biar dia tidak berdosa. 5 tahun waktu yang cukup panjang bersabar untuk tidak dinafkahi. Tapi kalau seandainya Mbak sabar tentu bagus. Itu aja sih. Oke, tapi setidaknya adalah nafkahnya, itikat baiknya walaupun sedikit ya. Ustazah, oke, apa boleh uang uang bilang agak punya karena ada pinjam uang? Nggak usah bilang uang nggak ada padahal ada, bohong namanya. Aku lagi nggak bisa minjamin gitu aja ya. Oke, gitu ya guys. Hmm. Ustazah, oke ya. Ustazah, kalau nggak baca doa kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Ustazah, boleh nggak orang yang sudah meninggal dunia diakikah? Nggak usah. Orang meninggal cukup dikurbankan, tidak diakikahkan ya. Ustazah, puasa menghisap mencium aroma makanan sampai kena bibir nggak apa-apa. Yang penting tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Saya lagi sakit stroke, kalau lagi sholat nggak khusyuk nggak apa-apa. Yang tidak stroke pun nggak khusyuk juga sholatnya Mbak ya. Oke, sama aja. Yang penting Mbak lakukan rukun sholatnya, Mbak Al-Fatihah, Iktidal, ya sholat dalam keadaan baring nggak apa-apa. Kan ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk, fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati' fa mustalikian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, setelah baca Ustazah, oke, bagaimana kalau istri selama menikah tadi dikasih tahu berapa gajian suami? Bagaimana kalau istri selama menikah tadi, apa itu maksudnya? Tadi apakah? Ustazah, saya dagang modal diberi suami, tapi suami juga kerja dan hasilnya nggak pernah dikasih ke saya. Em, saya dagang modal sama suami. Hasilnya nggak pernah dikasih ke Mbak, berarti berarti Mbak tidak dinafkahi. Coba dibicarakan ya. Ustazah, orang sakit pilihan puluhan tahun bisa sholat apa adanya. Jadi gini, selagi dia tidak pikun, dia wajib sholat. Ada dalil, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' fa mustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Boleh aja sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, apakah boleh beristri lagi? Tergantung istri Bapak, ada baiknya izin istri. Saya sudah ditalak di WA, apa itu udah satu talak jatuh ya? Ustazah, dosakah suami ketika tidak memberitahu seberapa besar penghasilannya? Sebenarnya seorang suami itu, sebenarnya apa yang dicari oleh suami di luar sepenuhnya milik istri. Begitu Rasulullah berkata, tapi itu secara filosofis. Intinya adalah kalaupun dia tidak memberitahu berapa penghasilan dia, yang penting dia menafkahi Mbak sandang, pangan, dan papan. Cukup gitu aja. Tapi secara prinsipil itu adalah haknya wanita. Oke, gitu ya. Ustazah, orang tua saya pikun, sholatnya sholat terus, abaikan ya. Jadi kalau dia mau sholat oke, kalau dia nggak sholat juga oke, sholat zuhurnya berkali-kali juga oke, karena namanya dia udah pikun ya. Oke, gitu ya. Ustazah, pisah sudah 6 bulan, saya rujuk. Nikah lagi, tapi belum masa idah. Apakah itu zina? Belum masa idah gimana? Itu udah lewat masa idah itu. Udah pisah sudah 6 bulan. Kan udah lewat masa idahnya. Masa idah cuma 3 bulan. Saya rujuk nikah lagi. Oke, kan udah benar itu. Tapi belum masa idah.
Masa idahnya udah itu, Mbak. Itu kan udah masa idah itu. Pokoknya masa idah itu oke bentar ya, oke. Oke maaf ya. Nah, itu kan udah 6 bulan tuh udah lewat masa idah itu, udah aman dah, oke. Ustazah, sholat yang udah terlewat lama apakah wajib qodho? Kalau ingat bisa, kalau enggak bisa. Ustazah, saya punya hutang dengan kakak saya 15 tahun yang lalu. Dia berangkat, jika diganti alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa. Cuma sekarang malah ditagih. Saya punya hutang, dia ikhlas, bilang aja sama dia, kemarin Kakak bilang Kakak ikhlas, komunikasikan aja ya. Mungkin dia lagi sulit, kalau ada etikat kita bantu-bantu walaupun separuh ya. Ustazah, amalan dan doa apa buat anak pintar hafalan Al-Quran? Ngapal Al-Quran itu habis subuh dan mengulangnya di habis maghrib ya, dan usahakan untuk anaknya tetap bangun subuh dan lebih awal, oke. Nah teman-teman lakukan sholat hajat dan setiap sholat doakan saja anaknya ya. Ustazah, mana besar pahala sholat sunnah dengan mengaji sholat sunnah, apalagi kalau dia sunnah muakkad, membaca Al-Fatihah dalam hati, oke. Apakah sholatnya masih sah? Eh, Sholat itu buka matanya, buka bibirnya, ya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita, ya gitu. Buka matanya, buka bibirnya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita, ya. Nah, hanya saja, kalaupun teman-teman tutup mata dan tutup bibir, itu sholatnya tetap sah, ya. Cuman makruh, Allah tidak suka, ya. Ustazah, benar sekali ya. Saya ingin puasa Daud tapi masih sayang ninggalin puasa sunnah yang lain. Ya salah dong. Kan puasa Daud itu udah nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Kalau sholat duha baca ayat kursi boleh nggak? Seluruh sholat sunnah baca ayat kursi nggak ada masalah. Karena ayat kursi itu adalah ayat Al-Quran. Sholat fardu pun baca ayat kursi tidak masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar kita belajar bersama di akun ini, oke? Oke. Oke ya guys, oke sebentar ya. Oke Ustazah, sebentar ya. Kalau suami istri memaafkan setelah selingkuh, tapi belum bisa melayani menjaga jarak sementara karena sakit hati. Kalau saling mengerti nggak ada masalah ya. Ustazah, suami bilang minta pisah, tapi sampai sekarang kita masih serumah dan masih ngasih nafkah. Ya, coba diperjelas akadnya. Ini kita rujuk atau enggak nih bang? Jangan sampai gantung tak batali bang, gitu ya. Ustazah, kenapa orang pergi umroh ada yang diuji sebelum berangkat rezekinya bagus, ada yang pulang rezekinya kurang. Abaikan, setiap orang berbeda. Enggak semua orang pergi umroh kok kayak gitu. Ya, pulang umroh harusnya rezekinya banyak, oh mbak ya. Bukan karena umrohnya, kebetulan aja ya. Ustazah, oke. Niat sholat dilakukan sebelum takbir atau saat takbir, kedua-duanya boleh karena itu ikhtilaf. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Kalau baru awal menstruasi muncul flek, apakah sudah tidak sholat? Flek sebelum dan setelah haid itu belum boleh sholat, udah nggak boleh sholat. Sebelum dan setelah haid udah nggak boleh sholat ya teman-teman ya. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Sayyidatina Aisyah itu membawa kapas berisi flek. Lalu kemudian bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah ini gimana Aisyah? Gini, apakah hmm, apakah ini bagian daripada haid? Apa kata Aisyah? Jangan sholat dulu, oke, jangan sholat dulu sampai sampai cairan hitam atau coklat itu menjadi cairan putih atau kering total ya. Oke. Ustazah, kenapa ya setiap laki-laki pasti orang tuanya nggak ngerestuin? Kenapa ya?
Enggak kok Mbak Rina, enggak setiap laki-laki kok Mbak. Ustazah, suami enggak kasih uang tapi kebutuhan makan dibelikan suami. Gimana hukumnya? Salah, karena uang istri bukan cuman makan. Emang kucing makan doang? Ya, istri itu sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, tempat tinggal yang layak dan rumah yang layak. Jangan kasih istri uang ke pasar doang. Ya, ngasih baju sekali 7 tahun. Jangan, guys. Ya, istri itu manusia. Ya, nah jangan kayak cuma ngasih istri uang makan bareng-bareng doang. Itu bukan nafkah yang bagus. Nah, ya kan. Nah, ini aku minta maaf bukan karena aku perempuan, guys, bukan ya. Kadang-kadang dia beli masakan, dia beli ke pasar sendiri. Nanti istrinya masak, makan, udah, baju dibeliin sekali seabad. Ya, rumah rumah nggak diusahakan. Nah, itu kan ini manusia ini, ya ini bukan kucing. Kalau kucing ngasih anak makan doang. Nah, tetapi sandang, pangan, papan, Islam mengaturnya ya bahwa ada makan, ada pakaian, ada tempat tinggal yang layak. Dan kalau dia senang dengan nafkah kita, dia ceria, dia happy, kita juga happy. Ketika memberikan istri, itu berarti memberikan kepada diri sendiri. Nggak ada orang yang baik kepada istri, rezekinya nggak lancar. Ya, nah, jangan dia cuma dikasih uang ke pasar doang cuy. Terus dia masak juga teman-teman makan di situ, yang laki-laki juga makan. Terus dia apa? Kayak gitu loh guys. Ini aku minta maaf nih, muliakanlah wanita guys ya. Lah kayak gitu kan. Lah kalau gitu apa bedanya dengan orang yang kerja di rumah kita? Nih kita kasih nih ke pasar ya. Mbok nanti beli ini ya mbok. Apa bedanya? Kayak gitu loh. Ya, nah itu ini maaf ya, itu istri bukan pembantu ya guys. Nah itu beda ya guys. Nah jadi uang belanja dapur doang yang dia kasih secara faktual salah. Kalau ada yang berani bantah aku bisa debat. Nggak bisa itu ya walaupun dia seorang laki-laki atau dia ulama atau siapa. Nggak ada itu. Ya nggak ada. Bahwa istri itu dimanusiakan. Memanusiakan manusia. Ya jadi boleh dengan sandang, pangan, papan. Sekali kasih-kasih jajan lebih sikit. Dek, abang ada bonus nih tadi malam buat adek seperti itu ya. Oke, banyak oke gitu ya. Nah, seperti itu ya, guys. Nah, seperti itu ya, guys. Nah, oke kayak gitu nggak bisa. Oke gitu ya. Itu istri kalau mau dibayar berapa bayarannya, guys? Sekarang pembantu rumah tangga aja berapa? Kalau mau diprofesionalkan itu. Dan kemudian sekarang baby sister rawatin anak teman-teman berapa? Kalau diuangkan nggak sanggup teman-teman bayar istri itu. Nggak ada liburnya dia. Pembantu ada liburnya guys. Nggak ada. Coba. Terus dia bersihkan pula motor. Dia bersihkan pula teras. Dia buang tong sampah. Tukang taman. Berapa lagi mau digaji itu? Ya, nggak ada yang mampu menggaji istri. Kalau laki-laki mau menggajinya, kacau tuh gaji UMR teman-teman tuh. Oke? Gitu ya guys. Nah, udah. Oke. Oke, kayak gitu dah. Nah, oke, Ustazah, apa? Panggil-panggil. Oh iya. Ustazah, kita berarti merendahkan laki-laki yang ngasih. Oh iya jelas itu rendah, itu perbuatan yang nggak bagus. Jelas itu harus direndahkan. Itu perbuatan yang nggak bagus. Cuma kasih makan doang, ya. Nah, itu nggak bisa, guys, nggak bisa. Rumah tangga tidak akan sakinah seperti itu. Nah, si istri juga harus eh, berterima kasih. Yang penting sandang pangan papan beres. Nggak pula istri-istri harus tahu semua keuangan suami. Nggak usah guys, pusing. Jangan-jangan dia banyak utang, pusing kepala ya. Tahu bisnisnya, aluran kasnya, dananya, cash flow-nya. Pusing teman-teman nanti. Yang penting teman-teman udah dinafkahi sandang pangan papan. Ya ada temanku aku pengen tahu usaha kau suamiku apa, hutangnya di mana, dia usaha batu bara atau apa enggak, mau usaha karet atau apa, enggak usah pusing kamu nanti. Ya entah dia banyak hutangnya, pusing ngelihat arus kas laki-laki karena dia bisnis misalnya. Yang penting teman-teman nafkahi sandang pangan papan ya. Oke gitu ya. Ada kan video tentang suami yang kasih nafkah. Nggak bisa kalau cuma dikasih uang belanja doang, nggak bisa. Ya perempuan harus ada space untuk dia sekali-kali dia untuk dirinya beli baju, sekali-kali rumahnya mesti semampunya, ya kan memang nggak harus besar, cuman pantes lah layak. Jangan uang makan doang, mau ke pasar kasih, setiap ke pasar kasih, bajunya nggak dikasih sekali setahun.
Nah, nggak bisa itu. Setiap ke pasar, nih uang belanja pasar, nih uang belanja pasar, nih uang belanja pasar, kayak gitu. Mana bisa seperti itu, guys. Nah, kok ustazah marah-marah? Enggak, itu salah itu. Makanya aku sampaikan ya. Ustazah, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke ya. Ustazah, saya punya permasalahan yang sangat berat. Iya. Ustazah, sebentar ya. Bersentuhan wudhu suami istri gimana? Bersentuhan wudhu suami istri itu Imam Syafi'i bilang batal ya. Imam Hanafi bilang tidak batal ya. Oke. Imam Maliki bilang batal, tapi kalau muncul syahwat aja ya. Kayak gitu ya. Kalau istri itu dia happy, mantep dia, bisa beli hand body dia, ya kan? Nah itu kan senang juga suaminya kan, bisa beli enlak parfum dia, kok kayak gitu ya nyambungnya ya, kan happy dia guys. Nah teman-teman juga happy, nengok mukanya cerah, kalau dikasih uang dapur doang, kayak mana dia mau happy guys? Kayak gitu, dibahagiakan, biar kebahagiaannya itu menular ke kita. Seperti itu prinsipnya. Pak Riza tersinggung guys, agak curiga aku sama Pak Riza ini. Ya, gitu ya guys. Curiga aku dengan Pak Riza ini. Oke. Ustazah, oke aman ya. Suami perhitungan, jadi ngambil uang suami. Kalau perhitungan wajar, realistis itu perlu, pelit nggak boleh. Realistis boleh, pelit nggak boleh, gitu kan. Aku juga ngarahin perempuan-perempuan jangan boros kan. Nah, seperti itu ya guys. Nah, jadi seperti itu ya guys. Nah, kalau realistis boleh, pelit nggak boleh. Beda itu ya. Ustazah, istri cari duit sendiri, suami hanya kasih uang dapur aja. Idealnya nggak seperti itu, tapi kalau Mbak Ridho nggak apa-apa, berarti Mbak dapat pahala sedekah ya. Ustazah, oke, kalau udah dikasih diungkit-ungkit ya pahalanya hilang, uangnya nikmati aja sambil ingatkan dia, Bang, ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasbahu aza. Langsung dia bilang amma ba'du, ceramah pula engkau. Nggak, ingatkan saja ya, janganlah ngungkit-ngungkit, itu kan dah kewajiban. Apa yang aku lakukan sama kamu selama ini, udah aku nafkahi kamu lah. Emang kenapa itu kan emang kewajiban? Kenapa diungkit? Nggak usah, malu lah ya. Oke, semuanya udah aku belikan. Apa yang engkau perlukan sudah aku berikan. Apa yang kalau nggak ada aku mungkin engkau nggak akan bisa hidup di luar. Karena akulah engkau bisa hidup. Lah karena engkau kan suamiku. Nah, itu aku minta sama suamiku. Nggak mungkin aku minta sama suami tetangga. Jadi nggak usah lah kayak gitu guys ya. Coba diperbaiki ibadah yang baik. Jangan ngungkit-ngungkit apa yang udah diberikan. Nanti ketawa setan, setan pun bingung. Lah engkau kan suaminya, sekarang kau diungkit-ungkit gitu. Kalau engkau bukan suaminya juga bukan uang kau yang dia pakai. Gitu kan cuy. Nah, gitu nggak bisa, nggak tepat gitu loh sasarannya. Manahnya kemana, kesalahannya mana, yang dibahas apa. Saya sudah berikan semuanya. Udah segini dah, udah kayak gini saya, udah sehebat ini saya, udah ini saya. Lah kan suaminya. Iya kan? Nah seperti itu. Ganti topik nggak Pak Za? Pak Riza tersinggung cuy. Lah seperti itulah. Artinya cerdaslah dalam bertindak, bijaksana dalam bersikap ya guys. Ya siapapun lah di antara kita ya. Oke Ustazah, oke ya. Sujud sahwi, sujud sahwi lagi cuy. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat ya. Nah jadi lupa rokaat ya. Lupa rokaat itu sujud sahwi 2 kali ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya, Vitinya, perempuan nggak boleh pakai celana panjang, nggak boleh ya, perempuan pakai celana panjang nggak bisa ya, itu bagian dari dosa ya, seluruh ulama madhab menyatakan perempuan itu mesti terhampar, pakaiannya dalam bentuk rok ya, oke, lucu ya kan, nah kecuali ya gitulah. Ngungkit dia sama sepupu masih mending. Ini sama yang kewajibannya diungkit. Nggak nyambung guys. Nggak nyambung. Di zoom in dari sisi manapun nggak nyambung. Bingung juga aku baca pertanyaan teman-teman. Ya, dia ngasih tapi dia ngungkit. Nggak nyambung guys.
Oke gitu ya. Ustazah, Ustazah, oke. Saya haid, bolehkah ikut baca Yasin di musola? Untuk masuk ke musola itu ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, jika pakai celana jeans ya, jika pakai celana jeans, oh nggak boleh ya. Oke, pakai celana jeans nggak bisa ya, teman-teman ya. Oke, nggak bisa ya. Ustazah, oke, kalau seorang ibu hamil menjelang lahiran nggak berpuasa, apakah harus dikodo-kodo selagi bisa kodo-kodo ya? Selagi bisa kodo-kodo ya. Nah, kalau nggak mampu baru fidyah kayak bom-bom ya. Bom, sinilah. Ngapain di situ terus? Oke ya guys, kucingku guys. Ustazah, oke. Celana besar nggak boleh, dia harus terhampar ya. Jadi dia nggak boleh besar ya. Oke, Ustazah, saya punya oke gitu ya. Kalau rambut bayi yang dicukur habis lahiran keburu pindah dan lupa nyimpan di mana, nggak apa-apa itu nggak wajib kok Mbak. Kenapa saudara sendiri selalu menyakiti dari belakang ya, ke depan jaga jarak ya. Karena memang Iza tuh minahona, salah satu orang yang munafik itu jika dipercaya dia berkhianat ya. Jika dipercaya dia berkhianat ya. Makanya pengkhianat itu datang dari orang dekat, kakak, adik ya, sepupu, kemudian ponakan ya, kemudian datang dari suami, dari istri, dari tim, dari teman, dari sahabat. Makanya sisakan ruang skeptis kepada orang yang kita temui. Jadi sisakan ruang keraguan ya, jangan betul-betul percaya 100%. Ruang keraguan itu diperlukan untuk supaya analisa dan penilaian kita terhadap orang itu netral dan objektif. Bahasaku tinggi kali ya guys. Pokoknya gini guys, jangan percaya kali sama orang, sisakan ruang keraguan sedikit, biar kita nggak mudah ditipu orang. Nah, itulah bahasa di RT-nya guys. Ya kan? Nah, kalau bahasa-bahasa kuliahnya sisakan ruang skeptis supaya berpikir kita lebih netral dan objektif. Bahasa bahasa bom-bomnya gini, guys. Pokoknya jangan percaya kali sama orang, sisakan ruang keraguan supaya kita tidak bisa berpikir jernih lah tentang orang itu, ya. Ustazah, bahasa RT, rumah rukun tetangga. Oke ya. Ustazah, iya, oke. Eh, aku disamakan sama bom-bom, iya juga ya Mbak. Oke gitu ya. Ustazah, oke aman ya guys. Sholat witir berapa rokaat? Sholat witir ya bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat ya. Oke. Ustazah, oke, Mbak Umu Maryam di kodo ya, selagi bisa kodo tetap kodo, kalau nggak bisa baru fidyah. Madu nanti jam 9 ya guys. Nah aku mau kajian, aku mau tarjim, yang mau beli madu segera saja. Madu kita itu aku live kan karena tidak ada promo di showcase. Jadi kalau beli 2 itu mesti di live aku karena harganya sangat murah. Aku support teman-teman yang mau beli madunya. Tuh, aku udah konsumsi madu akasia 2 botol. Keputihan saya oke banget. Nah, itu kan Masya Allah ya. Aku support teman-teman yang mau beli madunya tapi tidak pernah lama ya guys. Kita spill madu cuman sebentar bagi teman-teman yang pengen tapi sering supaya kita bisa, teman-teman bisa terbantu juga dengan madunya. Ya kan? Parfum coming soon ya teman-teman ya. Oke, hari ini coming soon 1 hari ya. Ustazah, oke aman ya. Mana madunya? Ya, teman-teman coba baca bismillah, aku jelaskan madunya. Yang beli madu 2 harus di live. Nggak bisa nggak di live, harganya tinggi. Ya, tapi kalau di live harganya murah ya. Oke, madu kita itu 1 kilonya 99.000. Kalau beli 2 kilo itu harganya lebih ambiar lagi dan sangat murah ya. Coba ya pelan-pelan ya. Siap Mbak Eli, Mbak Nin. Oke Mbak Sofi ya, gimana gambarku, apakah sudah jelas?
Oke ya, siap. Ya kita doa dulu yuk, bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Pengajian kita sebagian udah tutup dan sebentar lagi akan ketemu minggu kelima. Jadi nggak ada space lagi untuk kita hanya memanfaatkan jadwal tanya jawab kita untuk belajar lebih banyak. So kita semakin booster lagi supaya kemungkinan pahamnya jauh lebih baik ya dibanding saat kita nggak kajian. Harus seimbang ya. Jadi teman-teman yang baru mampir lebih fokus ketika belajar saat kita belajar tanya jawab. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, nah Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Nah, nanti berarti apa ya? Mau ngecas jam tangan habis baterai. Malah casnya pun kepalanya nggak ada. Pasang lagi aja guys, jam tangannya mati ya, informasi. Kepalanya dipakai semua. Nggak jadi guys. Ya yuk kita lanjut ya teman-teman. Pagi-pagi rusuh. Mau ngecas jam tangan pakai ini. Kepalanya dipakai untuk handphone. Nggak jadi ya cuy. Ya yuk kita lanjut ya guys. Oke, ini pengumuman jam tanganku mati ya guys. Oke. Oke, siap ya. Oke, Oke ya, kita lanjut ya. Pagi-pagi laporan ya. Oke. Ustazah, ya udah saya pinjemin gaya-gaya. Jam tangannya pencitraan ya guys. Oke siap ya, kita lanjut ya. Ustazah, oke saya mau nanya tentang baju yang dipakai sebelum pertanyaan pengumuman dulu. Oke baik, teman-teman baju yang dipakai untuk kain lap itu memang status hukumnya makruh guys ya. Nah jadi makruh dan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji, nah itu status hukumnya adalah bagian dari menyebabkan kefakiran. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke gitu ya, menyebabkan kefakiran. Tapi kalau seandainya dia dibuang, kasih teman, itu nggak apa-apa. Ya carilah kain lap, yang kain lap itu kan bisa dipakai jangka panjang ya. Oke, nah Ustazah, oke. Selamat pagi, amin. Ustazah Ramadan kajian libur, tapi kita tidak tanya jawab ya. Kajian libur dong, kan orang Ramadan ya. Saya sakit penebalan dinding rahim, terus haid lebih dari 1 bulan. Kalau endometriosis itu haidnya sebentar ya guys. Kalau endometriosis itu haidnya kalau lebih dari 15 hari itu tetap istihadah ya. Nah, tapi disembuhkan ya. Endometriosis itu disembuhkan sesuai dengan stadiumnya. Itu bisa sembuh kok. Jangan lupa minum obatnya setiap hari ya. Oke, Ustazah, oke, ya madu nanti ya Mbak Dian setelah tanya jawab ya. Oke, Ustazah, orang tua saya sakit, saya yang ngurus. Kalau uangnya kepakai, saya wajib ganti. Enggak, itu berikan kesepakatan kepada sahabat, kepada keluarga. Kak, ini orang tua sakit, saya bantu, tapi saya belum ada rezeki untuk membantu secara uang. Boleh ya orang tua ini uangnya saya pakai atau uang kakak yang saya pakai, kayak gitu. Ya, terus terang aja, biar nggak ada salah paham di belakang ya. Misalnya lagi berdoa, terus tiba-tiba buang angin, tidak masalah ya. Berdoa dan berzikir dalam keadaan buang angin tidak jadi masalah ya. Ustazah, misalkan lagi berdoa, oke udah ya. Hidup haid lebih oke, haid lebih dari 15 hari udah boleh sholat, bukan lebih dari 1 bulan. Lebih dari 15 hari udah boleh sholat, nggak perlu nunggu 1 bulan ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2 dan 3 itu semuanya ayat pendek. Ngaji nyender di kasur tidak ada masalah. Ngaji itu boleh baring, bahkan ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring.
Sholat tarawih di rumah boleh, terus disambung sama sholat tahajud boleh. Boleh tahajud di rumah, cuman nggak dapat pahala 27 derajat aja ya. Nikah beda agama hukumnya haram, zina dia. Ya zina sepanjang dia masih berhubungan dan menikah ya. Oke gitu ya. Ada nikah beda agama. Siapa yang nikahkan itu Mbak? KUA-nya siapa? Ada aja ya. Selonjoran ngaji boleh. Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hinggalah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh sekali ya. Ustazah punya suami terus nyari TTM boleh nggak Zah? Nggak boleh. TTM itu jinsiah. Teman tapi mesra. Ah kalah pula aku dibanding kawan-kawan. TTM pula. Aku aja cuma TTM sama bom-bom. Ya kali gayanya. Ya jadi kalau udah TTM itu jinsiah namanya ya. Nggak boleh. Lagi apa bang? Di mana? Jangan lupa makan ya. Nah kayak gitu ya Mbak Eli kalah. Oke ya, Ustazah habis keramas haid terus masih ada coklat. Kalau kurang dari 24 jam itu sisa, lanjut sholat. Tapi kalau seandainya lebih dari 24 jam itu berarti masih haid ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah kalau baju udah nggak layak dipakai kain lap nggak boleh ya. Tetap baju tidak boleh dipakai kain lap. Dia mesti dibuang atau dikasih orang. Sholat sunnah boleh nggak baca iftitah. Sholat sunnah tidak pakai iftitah tidak apa-apa. Sholat wajib pun tidak pakai iftitah tidak apa-apa. Ya tidak ada masalah karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad saja. Ya dia tidak sampai ke tahap wajib ya. Cuman sayang kalau nggak dipakai. Suatu ketika ya Rasulullah berkata kepada sahabat, ya sahabat, siapa di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Maka sahabat menjawab, saya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, Futihat abwabus samawat, terbuka pintu langit. Masya Allah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh diserahkan tidak di hari Jumat. Sedekah subuh bagus diserahkan di hari Jumat. Karena sedekah subuh kalau diserahkan di hari Jumat itu pahalanya berlipat. Ustazah, oke gitu ya. Haid bolehkah hubungan intim? Nggak boleh ya. Ustazah, oke. Kain baju telanjur udah jadi kain lap. Gimana? Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki. Kalau bisa ya buang sajalah ya. Ustazah, oke aman ya. Yaumul Bid dibuat di bulan Sya'ban kapan? Nanti tanggal 1, tanggal 2 Februari itu Yaumul Bid. Tanggal 3-nya itu puasa nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi ya. Ustazah, sholat taubat sama hajat sehari maksimal bolehnya berapa? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah paling utama antar ibu dulu atau mengaji. Antar ibu lebih utama ya. Ustazah boleh kalau ruku dan sujud dibaca 1 kali. Bacaan ruku dan sujud menurut Imam Syafi'i boleh 1 kali. Tapi menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Tapi kenyataannya boleh karena ada ulama madhab yang membolehkan. Ustazah, cara bayar fidyah gimana? Memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Kali berapa banyak yang ditinggalkan ya. Zah, aku haid selesai udah seminggu sholat tapi 3 hari haid lagi. Ya berhenti kan baru seminggu, dia maksimal 15 hari. Kalau sholat taubat habis sholat qobliyah subuh boleh nggak? Boleh, yang penting sebelum subuh, setelah subuh nggak boleh sholat ya. Ustazah, bolehkah mencabut uban? Mencabut uban itu makruh ya, kecuali gatal. Ustazah, kalau baju sudah robek, tidak boleh baju dijadikan kain lap itu menyebabkan kefakiran, tidak berdosa, cuma makruh ya. Oke, sebentar ya. Gimana cara mengingatkan anak yang malas ibadah? Khatibun nas biqadri ukulihim. Ya, ajarkan aja sesuai yang teman-teman mau ya. Ajarkan aja ya sesuai dengan yang teman-teman mampu. Bahasanya kan bahasa teman-teman semua. Sesuaikan aja dengan anaknya ya. Tapi ingat kalau dia bantah jangan kasar ya. Wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia tidak mau didakwahi maka bantah dengan cara yang baik. Nggak boleh menyinggung walaupun niatnya baik. Nah yang paling penting wala taqnatu mir rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi anak yang paling taat. Aku sering baju buat kain lap. Nah
next time nggak boleh lagi. Ustazah, kalau berhubungan Ramadan pas bulan Ramadan gimana? Nggak usah berhubungan badan di bulan Ramadan kecuali di malam hari. Kalau di siang hari itu dosanya besar dan akan kena denda kafarat. Yaitu sekali berhubungan badan kena denda puasa 60 hari berturut-turut. Ya, puasa 60 hari berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya itu adalah 7 on ya. Kali 60 orang berarti 42 kilo ya. Atau memberi pakaian fakir miskin. Nah, satu orangnya itu seharga pakaian yang kita pakai. Misalnya 200.000 kali 60 ya jadi 12 juta. Oke. Nah, jadi jangan ya kalau mau malam-malam ya. Ustazah, oke, baju bekas bolehkah dijadikan alas tidur? Alas tidur kucing? Nggak usah ya guys. Nggak usah yang kayak gitu ya. Takutnya termasuk ke dalam golongan kain lap ya. Ustazah, bolehkah jogging pagi tapi suami suka melarang? Kalau suami melarang nggak bisa. Coba dinegosiasi sampai suaminya mengizinkan ya. Ustazah, oke, gimana baju bekas aku bakar? Dibakar nggak masalah ya. Ustazah, kredit motor termasuk riba, benar. Karena kredit motor itu pertama dia melalui leasing atau melalui bank, udah pasti dia riba. Yang kedua, dalam angsuran itu ada bunganya. Yang ketiga adalah dalam telat itu ada dendanya. Kemudian yang keempat, kalau teman-teman nggak sanggup bayar, maka teman-teman punya motor akan ditarik dan apa yang udah dia bagikan apa yang teman-teman udah angsur tidak dia kembalikan. Ustazah, oke, gimana sedekah subuh diambil sama suami karena tidak tahu apa harus diganti? Enggak, niatkan aja sedekah ke suami, nggak apa-apa. Oke, Ustazah, aman ya. Kalau handuk gimana? Boleh tidak buat kain lap? Boleh ya. Ustazah, baju bekas boleh dipakai kain lap nggak? Nggak boleh ya. Nggak bolehnya itu nggak sampai dosa guys. Nggak sampai dosa. Cuman masalahnya itu menyebabkan kefakiran. Status hukumnya makruh walaupun tidak sampai berdosa. 1,4 kilogram beras setara dengan uang berapa ya? Wah, ada yang nanya harga beras. Mana tahu aku harga beras guys. Bom, harga beras berapa Bom? Harga beras yang teman-teman makan, kan aku nggak tahu. Kalau yang aku makan, aku juga nggak tahu. Jadi intinya adalah harga beras yang teman-teman makan. Kan harga beras kita beda-beda cuy. Wajar aku nggak tahu kan? Karena aku nggak tahu beras teman-teman kan. Nah, kalau beras aku, lebih nggak tahu lagi aku. Oke ya guys, jadi sesuaikan harga beras di rumah masing-masing ya kan guys. Hai. Oke, yuk kita lanjut ya. Pokoknya 1,4 kilogram beras kali berapa harga yang beras teman-teman makan ya. Kan aku nggak tahu beras teman-teman makan. Wajar aja aku nggak tahu ya kan cuy. Mantap juga aku jawabnya ya. Oke ya guys. Ustazah, oke, baju bekas nggak boleh dipakai kain lap Ustazah, nggak boleh ya. Ustazah, sedekah subuh bolehkah dikasihkan ke anak yatim, janda atau orang tua? Boleh. Sedekah subuh itu dikasih ke orang yatim, fakir miskin, orang orang kaya pun bisa dikasih, termakan kawan pun bisa. Oke. Ustazah, nggak pernah masak Zah? Oh, kemarin aku mau masak guys, kemarin aku mau masak, ada beras di rumahku, cuman nggak jadi aja. Yang penting kan ada niat ya kan. Nah, kemarin tuh aku mau masak, serius. Aku mau masak belut goreng, beneran. Tapi nggak jadi aja. Ustazah, berhubungan badan di malam Ramadan, oke, nggak apa-apa, nggak usah takut ya, di malam Ramadan nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau lagi puasa bolehkah menggoreng telinga yang gatel? Menggoreng? Mengorek? Astagfirullah. Oke, kalau ngorek nggak apa-apa, yang penting jangan ada cairan yang masuk ke dalam ya. Oke. Ustazah, oke ya. Sedekah subuh dikasih ke orang tua dalam bentuk makanan bisa, nggak jadi masalah ya. Aku masak waktu dulu pada masanya. Sekarang bisa kok guys. Nah, kan sekali makan itu kan aku pagi malam nggak makan kan. Nah, ya kayak gitu. Waktu ngekos dulu aku masak.
3 bulan aja. Ustazah, sholat subuh nggak baca doa kunut boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Nah jadi boleh aja nggak kunut ya. Kok giginya putih? Ya gosok gigi lah. Aku subuh-subuh udah gosok gigi aku. Habis makan siang aku gosok gigi juga. Mau tidur aku gosok gigi juga. Segini aku menjelaskan teman-teman malah fokus ke gigi. Kayak mana lah ya kan coy? Kayak mana ceritanya guys? Kok ada jerawat? Patutlah nggak apal-apal sujud sahwi. Nggak apal-apal doa minta jodoh. Yang dilihat gigi cuy. Yuk kita lanjut ya. Canda ya guys. Ustazah, oke. Kain sarung atau spray boleh dijadikan kain lap, nggak ada masalah ya. Iya aku bercanda ya. Teman-teman tuh lucu ya. Oke, kadang-kadang mau tidur aku tuh mengingat-ingat komentar kawan-kawan gitu ya. Ustazah, zakat mal untuk toko sembako gimana? Dihitung dari untungnya ya. Dihitung dari untungnya gitu ya. Untung daripada untung daripada profitnya bukan omsetnya ya. Oke gitu ya. Ustazah, menerima makanan dari non muslim itu apakah halal? Menerima makanan dari non muslim itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah menerima makanan jika dia masak BABI dan kemudian dia berikan untuk kita. Itu yang nggak boleh ya. Oke, Ustazah, celana bekas tidak boleh dijadikan kain lap, baju dari atas sampai bawah ya. Ustazah, kalau mau kena bekas dijadikan kain lap boleh, tapi kan hati kita nggak nerima. Beli aja lah kain lap tuh guys. Perlu pula aku tampilkan kain lap di keranjang kuningku 100.000 dapat 20. Susah kali kayaknya baju bekas nggak boleh jadikan kain lap, masih aja ngarang-ngarang. Celana dalam boleh nggak Zah? Kalau mau kena boleh nggak? Anduk boleh nggak? Spray boleh nggak? Beli aja guys. Nanti perlulah aku tampilkan. Kain lap 100.000 dapat 70 biji. Agak lain pun si kawan ini. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Kenapanya nggak tahu kita? Karena dulu orang kalau seandainya tidak dilarang oleh Rasulullah, dia nggak nanya kenapa. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan alasannya. Ya contoh bersisir menggunakan sisir yang patah. Rasulullah cuma ngomong kepada Aisyah, la takun kadzalik ya Aisyah ya. Nah jangan kau seperti itu Aisyah. Aisyah nggak nanya emangnya kenapa ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah tidak menjawab. Ya kan orang dulu tuh kan dia dengar dia ikuti, dia tidak bertanya kenapa. Jadi Rasulullah kan nggak jawab akhirnya. Ketika Rasulullah nggak jawab kita nggak tahu juga sebabnya ya. Ustazah, oke, di tempatku duha mulai 5.59, oke. Hafal langsung boleh sholat duha. Kurang tahu aku jadwal daerah di tempat masing-masing. Saya khawatirnya 5.59 itu bukan waktu duha, tapi waktu syuruk yang orang sebut dengan awal waktu duha. Coba diperhatikan lagi ya. Ustazah, oke gitu ya. Sholat taubat dan hajat dilakukan di siang hari boleh? Boleh. Sholat taubat dan hajat itu bisa dilakukan siang dan malam. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Mutihkan gigi boleh nggak Zah? Bersihin aja karang giginya ya, jangan sampai veneer. Karena veneer itu menghilangkan warna asli gigi dari yang sebenarnya. Khawatirnya dia sampai ke takdir mubram, merubah takdir mubram. Rajin aja bersihin kalang giginya, ya scaling, ya itu masih bisa ya teman-teman ya. Oke, sekali 6 bulan lah karang gigi atau sekali setahun lah, ya kan. Ustazah, sholat fajar dulu apa qobliyah subuh dulu? Fajar dengan qobliyah sama, itu juga dia. Ya, rokaatanil fajar khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya ya.
Ustazah, oke, kalau daleman dibakar nggak jadi masalah ya guys. Mukena yang udah sobek dikubur boleh nggak? Boleh, tapi dibuang lah. Kenapa harus dikubur? Emang mau dijadikan buhul? Ya, dibuang aja ya. Ustazah, siap Mbak Teh Halim ya. Teh Halim ya, Masya Allah, thank you ya. Wah, Teh Halim udah 1 tahun nih ngikutin aku nih kata TikToknya. Oke ya, Ustazah, uang sedekah subuh boleh ditukar uangnya karena uang receh? Boleh ya. Oke ya, oke boleh banget ya. Oke. Ustazah, kalau haid apa boleh baca Al-Fatihah? Boleh. Haid itu boleh baca Al-Fatihah, boleh zikir, boleh sholawat, mengingat kekurangan diri, ya boleh ngulang-ngulang hafalan, boleh kayak gitu. Kain kafan. Ujung-ujungnya kain kafan juga yang dijadikan kain lap cuy, lebih murah kan. Ustazah, sahur dulu baru mandi wajib boleh nggak? Boleh, cuman masalahnya makan saat dalam keadaan junub itu makruh, itu aja masalahnya. Allah nggak suka ya. Oke, Ustazah, kalau lupa kunut apakah harus sujud sahwi? Tergantung. Mbak Mbak Nuri rajin kunut nggak? Kalau rajin kunut, setiap subuh kunut, sekali lupa kunut harus sujud sahwi. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak kunut tidak harus sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i orang yang kunut dan lupa kunut itu mesti sujud sahwi betul ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya. Ustazah udah 2 tahun ikut ustazah. Sudah tua juga rupanya usia kita di TikTok ini ya guys. Ustazah kalau azan berhenti lama ngapa nih? Azan berhenti lama. Wah. Kelewatan Mbak. Oke, kalau azan berhenti lama gimana? Nggak apa-apa, tumanina dia. Ustazah, sholat taubat kalau pagi mulai jam berapa? Karena waktunya saya barengin dengan duha. Boleh nggak masalah. Oke, kemudian yang udah terbiasa kunut, kalau lupa kunut harus sujud sawi ya. Ustazah, oke, ada nggak ciri-ciri monopos? Wah, secara kesehatannya ciri-ciri menopause haidnya udah mulai nggak teratur kan. Ustazah, ada anak yang berani dan semena-mena pada orang tua. Kenapa hidupnya makmur saja? Itu istidroj. Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Ya, kau tak sholat, ini nikmat. Kau melawan orang tua, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Allah kasih nikmat kepada orang yang bermaksiat. Sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Mbak sebagai orang tua ndak usah marah dengan anaknya. Takutnya Mbak nggak ridho hancur nanti anaknya Mbak ya. Semoga Allah jauhkan anaknya dari kehancuran. Allah hijrahkan dia dan Allah sabarkan Mbak. Saya khawatir Mbak jadi nggak ridho. Kalau orang tua nggak ridho itu anaknya bakal babak belur guys pada akhirnya. Ustazah kalau kita sholat fajar perlukah kita sholat subuh? Kalau kita sholat fajar, perlukah kita sholat subuh? Perlu guys, perlu. Ya, subuh itu wajib hukumnya ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Gimana cara menyikapi anak yang terlalu lincah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ilmu PAUD. Ustazah, oke sebentar ya. Sabar Zah, aku bercanda saja. Ustazah, kalau punya utang bolehkah kita bersedekah? Boleh. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, kita mau sedekah hari ini nggak apa-apa. Justru sedekah itu bisa meringankan hutang kita atau menambah rezeki kita. Yang tidak boleh itu adalah jatuh tempo hutangnya sekarang nih 100.000. Nah teman-teman punya uang cuma 100.000 nih. Tapi teman-teman malah dulukan sedekah dibanding hutang di jatuh tempo yang sama. Nah, itu yang nggak boleh, oke? Ustazah, kalau kunut apal sedikit aja boleh nggak? Nggak usah. Kalau kunut nggak hafal nggak usah kunut nggak apa-apa ya. Kalau tahajud selesai ada azan subuh boleh nggak? Ya nggak masalah. Yang penting batas tahajud itu semua sebelum azan subuh ya. Ustazah, oke. Sebutkan sholat sunnah agar saya bisa mengamalkannya. Mau? Mau catat ya, catat di rumah. Aku jelaskan sholat rawatib dan sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Jadi supaya teman-teman bisa laksanakan bagi teman-teman yang belum paham. Aku jelaskan sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya.
Jadi seperti ini, ada beberapa sholat sunnah yang bisa teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Ya, sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat perhatikan sematan, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Perhatikan, tuh di sematan screenshot aja ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu caranya kayak sholat subuh aja. Contoh misalnya nih 2 rakaat sebelum zuhur. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum karena Allah ya, atau sebelum subuh atau setelah zuhur. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat karena Allah, itu boleh. Oke. Nah, sementara sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu sunnah, tapi sunnah ghairu muakkad ya. Nah, jadi sunnah ghairu muakkad, oke. Ada di buku Majmu' Ustazah, benar sekali ya. Nah, oke, dah. Sekarang ada 5 jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Ya, ada 5 jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Yang pertama adalah sholat taubat, oke. Yang kedua adalah sholat hajat, oke. Yang ketiga adalah sholat wudhu, istikharah, dan tahiyatul masjid ya. Oke, gitu ya. Saya beli speaker Murotal Quran ya. Tetangga nggak nyaman dengerinnya. Kecilin, kan bisa dikecilin speakernya. Aku hidup terus di rumahku tiap siang nggak pernah. Ya, tiap siang aku nyampe rumah, habis live lah sampai sore aku hidup terus. Kecilin aja suaranya, bisa dikecilin di tombol ujung. Oke ya, terus apa lagi ya? Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ini dia ya. Sholat taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Oke, gitu ya. Sampai kapan batas waktu sholat fajar dan sholat qobliyah lainnya? Nah, jadi gini. Fajar itu kan sama dengan qobliyah. Qobliyah subuh kan sama aja. Jadi sholat qobliyah dan ba'diyah yang aku sebutkan tadi, nah itu bisa dikerjakan itu bisa dikerjakan ketika teman-teman sholat selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh siap Mbak Bes ya, pada dikecilin ya. Ya, kalau gede kita juga nggak nyaman. Secara pribadi kan berisik kan guys. Tapi kalau dia landai nggak masalah gitu kan. Kita mau ngobrol aja sama orang nggak kedengeran kan. Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi misalnya nih azan subuh, azan zuhur jam 12:30 gitu kan. Nah kemudian teman-teman baru sholat jam 1 siang gitu kan. Maka masih bisa teman-teman qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Itu masih bisa. Ya selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh misalnya sholat subuh gitu ya. Nah azan subuh jam 4:30. Lalu kemudian teman-teman baru sholat jam 5. Itu bisa aja teman-teman qobliyah subuh dulu baru sholat subuh ya. Ustazah, puasa wajib belum dikodo sampai bertahun-tahun. Kalau ingat jumlahnya boleh kodo, kalau tidak segera bertaubat ya. Ustazah, batas sholat duha kapan? 2,5 jam lah dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur lah ya. Apakah zakat bisa untuk non muslim? Zakat tidak boleh untuk non muslim. Sedekah bisa. Bolehkah uang sedekah subuh ditukar dengan uang besar? Boleh, nggak masalah. Oke, Ustazah, hutang mantan suami yang punya hutang buat judi selama belum cerai, tapi orang minta aku yang ngembalikan. Nggak usah, ngapain Mbak ganti hutang judol, ya kan? Nah, ya hutang judol, ya, mintalah ke orang yang berhutang, ya kan? Nanti dia akan tekan-tekan Mbak, nelpon orang tua, nelpon teman-teman Mbak, abaikan aja, nggak usah ya, nggak usah dibantu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Jangan tolong-menolong dalam keburukan ya. Biar aja dia yang dikejar orang judol ya. Ustazah, saat wudhu sama tahiyatul masjid duluan mana yang mengerjakannya? Bebas aja. Wudhu boleh duluan, tahiyatul masjid boleh duluan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Zakat fitrah ke kakak kandung boleh selagi dia fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Boleh banget ya. Ustazah, cara sujud sahwi gimana? Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat ya.
teman-teman yang baru mampir nih, boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Cara sujud sahwi ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman boleh melakukan sujud sahwi. Kok kayak gitu caranya? Salah-salah guys. Sholat dulu kayak biasa ya. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Oke, nah teman-teman sujud Allahu Akbar ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa ya. Oke, kemudian sujud lagi Allahu Akbar ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Allahu Akbar ya. Salam kanan, salam kiri ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke, kayak gitu ya guys. Ya. Ustazah, puasa yang mulbit kapan? 1 dan 2 Februari niatkan yaumul bid. Tanggal 3 Februari niatkan puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, siapa pemilik nama Allah itu? Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, bacaan sujud sawi dibaca masing-masing 1 kali cukup. 1 kali baca, 1 kali sujud. Karena kita sujudnya 2 kali berarti 2 kali baca ya. Ustazah, bolehkah qobliyah zuhur 2 rakaat cukup? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh. Ustazah, gimana bayar zakat emas dibagi ke adik kandung? Zakat boleh ke saudara kandung dengan syarat dia fakir atau miskin. Fakir dia tidak bekerja, miskin dia bekerja tapi uangnya nggak cukup. Boleh. Sholat isya qobliyah dan ba'diyah boleh, nggak ada masalah ya, is okay. Misalnya teman-teman sholat isyanya jam 9 ya, boleh aja qobliyah dulu, isya dulu baru ba'diyah, boleh ya. Sujud sawi duduknya gimana? Jadi kan teman-teman udah tahiyat akhir nih kan. Nah udah duduk fil alamina innaka hamidum majid. Kan udah duduk tahiyat akhir nih. Teman-teman sujud lagi kan nih sebelum salam nih kan. Oke, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya kan, nah duduk ini nggak usah baca apa-apa nih. Nah nggak usah baca apa-apa dan ini duduknya duduk tahiyat awal ya. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, ya kan? Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Kayak gitu ya. Ustazah, memberikan zakat fitrah apa harus disertai akad? Kalau zakat duduk yang terakhir tahiyat akhir ya. Jadi duduk pertama tahiyat awal, duduk terakhir tahiyat akhir ya. Ngapa tadi zakat fitrah? Zakat fitrah disunnahkan ijab kabul, nggak harus ya. Saya puasa Daud di bulan Rajab, bulan Sya'ban saya tidak puasa Daud. Apa boleh saya puasa yaumul bid? Boleh, nggak ada masalah. Udah nggak lanjut Daudnya ya. Ustazah, anak laki-laki memberikan uang kepada ibu dan bapak. Agar adil gimana? Lebih banyak ibu atau bapak? Tergantung polanya. Tergantung pola hubungan mereka. Kalau uang semua dipakai ibu, bilang ini untuk satu keluarga. Kalau uang dipakai bapak, bilang ini uang untuk satu keluarga. Kalau mau lebih aman, teman-teman coba pelajari. Kadang-kadang untuk bapak itu uang kantongnya aja. Sementara untuk ibu itu untuk makan satu keluarga. Coba pelajari teman-teman orang tuanya polanya seperti apa. Polanya mereka seperti apa. Itu boleh berubah-ubah. Ya itu boleh berubah-ubah. Aku dulu pada masanya waktu aku masih muda-muda dulu cuma ngasih ke ibu untuk kemudian bisa digunakan bersama bapak. At the end lalu kemudian aku bagi 70 ibu 30 bapak. Karena bapak cuma perlu uang saku dan ibu untuk kebutuhan misalnya ya banyakin ke ibu. Nah at the end kebutuhan mereka tuh udah berkurang, udah aku harain nggak usah masak, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi akhirnya dua-duanya 50-50. Jadi itu bisa berubah sesuai dengan pembacaan kita. Cuman kebetulan orang tuaku tuh nggak permasalahkan hal-hal yang seperti itu sih sehingga nggak ada problem ya. Coba teman-teman di ini jangan sampai bapak ibadati pula tergantung bapaknya ya dipelajari ya. Ustazah, oke, apakah zakat fitrah kalau menyerahkan harus pegang beras sambil baca niatnya? Tidak harus ya. Ustazah, oke, nanti zakat fitrah aku jelaskan lebih detail ya. Ada beberapa cara menyerahkan zakat ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bayar fidyah ke kakak kandung boleh selagi dia miskin ya. Ustazah, gimana cara menghadapi masalah finansial? Dalam hal apa?
Ustazah, malam nisfu Sya'ban itu tanggal 2 malam ya. Oke, kebutuhan kebanyakan ibu, benar. Karena ibu kan punya uang untuk semuanya, bapak punya uang untuk dia jajan saja ya. Ustazah lagi berwudu meludah, batal nggak wudunya? Tidak. Makan, minum, meludah tidak membatalkan wudhu ya. Oke, Ustazah, teman-teman jemaah saat qobliyah asar, apakah ada qobliyah asar? Ada dong. Qobliyah asar itu ada, tapi tidak sunnah muakkad. Ya, dia sunnah ghairu muakkad. Dia sunnah biasa saja ya. Dia tidak sunnah muakkad ya. Ustazah, lupa tahiyat awal sujud sahwi. Oke, aku udah puasa Daud, apa aku harus puasa yaumul bid? Kalau sudah puasa Daud saja. Tidak perlu lagi puasa yaumul bid atau puasa Senin dan Kamis. Kalau teman-teman lagi aktif puasa Daud, ya teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Karena puasa Daud itu harus dipertahankan di sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Dan puasa Daud itu puasa nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Ya. Dan puasa Daud itu adalah puasa yang di atas puasa-puasa lainnya. Saat sholat batuk berdahak batal tidak? Kalau nggak pipis nggak batal. Kalau batuk keluar pipis baru batal ya. Ustazah sedang wudhu diajak ngobrol. Kalau jawab diulang nggak wudhunya? Ngobrol tidak membatalkan wudhu. Ustazah jam 8 bolehkah sholat duha? Kalau jam 8 I think di semua tempat udah bisa ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ya yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah menghadapi tetangga yang tiba-tiba mendiamkan, abaikan saja ya. Abaikan saja ya seperti biasa ya. Ustazah lupa baca kunut sujud sahwi bagi teman-teman yang udah terbiasa kunut ya. Oke, Ustazah kalau pada sholat sunnah hanya membaca Al-Fatihah saja, sholat wajib pun baca Al-Fatihah doang nggak apa-apa. Ya jangankan puasa sunnah, sholat wajib pun baca Al-Fatihah doang tidak ada masalah ya. Oke, Ustazah kalau oke bentar ya. Ustazah kalau udah puasa Daud tidak usah lagi puasa nisfu Sya'ban ya. Fokus ke puasa Daud saja itu jauh lebih bagus ya. Duha jam 11 masih boleh, lewat dari jam 11 takut takutnya matahari udah di atas kepala ya. Sama-sama, thank you juga ya. Ustazah, kalau ngajak seseorang buat masuk Islam bagus. Bagus banget ya. Oke, Ustazah, berapa lama puasa Daud dilakukan sepanjang usia? Ya, sekuatnya. Kalau mau batal boleh ya. Ustazah, oke, apa yang harus dilakukan jika janda solehah diminta poligami? Ya, izin istri Pak, lebih bagus Pak ya, lebih aman hidup Bapak ya. Ustazah, kalau asar kok kodo asar habis asar selagi masih ada waktu asarnya bisa. Tetapi kodo itu hanya dilakukan kalau ingat jumlahnya ya. Ustazah niat sholat membaca mustalbilal kiblati boleh. Sholat duha jam 7 nggak tahu. Sholat duha aku tidak akan kasih tahu jamnya. Karena setiap daerah itu punya jadwal yang berbeda. Kalau di tempatku jam 7 belum bisa. Jadi teman-teman pelajari jadwal sholat di tempat masing-masing. Yang penting pakemnya 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Karena waktu Indonesia Timur dengan waktu Indonesia Barat itu jelas berbeda ya. Ustazah, bolehkah air wudhu dilap biar tidak menetes? Sebenarnya Rasulullah itu membiarkan air wudhu yang selalu mengering di wajahnya. Hanya saja itu tidak menjadi sunnah untuk kita ya. Tidak menjadi sunnah untuk kita. Memang secara perbuatan Rasulullah itu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Mengering di wajahnya gitu ya. Ustazah, apakah kalau batuk pipis batal ya, batuk pipis batal ya. Ustazah, oke aman ya guys. Nah gitu ya. Gimana kalau sholat lupa baca Al-Fatihah? Apa harus sujud sahwi? Sholat lupa Al-Fatihah ya diulang ya. Ustazah, Mbak Namira mungkin terfilter. Coba ganti tulisan ya. Ustazah, kalau aku keputihan seminggu gimana? Kalau keputihan itu harus sholat. Keputihan harus sholat. Nah cuma tidak boleh dibawa sholat.
Nah, jadi kalau keputihan itu teman-teman musti melakukan, cebok sebelum sholat. Nah, celananya nggak usah dipakai, lalu teman-teman nanti boleh sholat seperti biasa. Ya, boleh sholat seperti biasa. Jam berapa tadi boleh? Jam 6-an ya. Seperti biasa, sholat seperti biasa. Seperti itu ya guys. Oke, oke, iya nanti ada rezeki beli madu akasia yang aku spill itu, keputihan sebentar kok dengan madu itu. Miyom aja hilang, apalagi cuma keputihan. Oke, Ustazah, oke, jika sedang haid, memulai puasa Daud lagi, kapan saja boleh, nggak masalah. Ustazah, madu karet habis, adanya madu akasia. Siang nanti madu osteo, pengganti madu karet bisa dibeli dengan kohos aku ya. Ustazah, sama-sama ya. Oke. Ustazah, oke, kalau sudah berwudu lalu ngorek teringat tidak batal ya. Mengganti puasa wajib yang udah lewat, apakah harus fidyah juga? Kalau 2 tahun yang lalu iya. Misalnya hari ini aku nggak ganti puasa, padahal aku nggak puasa 10 hari. Aku gantinya tahun depan, ya harusnya tahun ini ganti. Maka tahun depan itu aku kena denda 10 hari dan fidyah 10 hari, kalau ingat jumlahnya ya. Oke gitu ya Ustazah, mana madunya? Ya mana madunya? Madu kita itu guys, teman-teman nggak perlu khawatir. Madu kita itu 1 kilo harganya 99.000. Udah ter-CO ratusan ton di akun kita dan setiap hari itu ter-CO ratusan kilo di akun kita. Repeat ordernya setiap minggunya bisa 5 ribuan orang. Nah, setiap hari CO-nya itu ratusan kilo. Contoh kayak kemarin itu sampai 800 kilo. Kemarinnya lagi itu sampai 1 ton. Itu di akun kita. Jadi untuk kualitas madu teman-teman nggak usah khawatir. Yang teman-teman perlu fokus adalah apa manfaat madunya, beli sesuai dengan manfaat. Karena setiap madu manfaatnya berbeda ya. Nah, jadi teman-teman tinggal beli. 1 kilonya cuma 99.000. Nanti kalau beli 2, aku hambiarin harganya. Memang madu itu belinya di live, yang bundling beli 2. Karena kalau tutup live harganya normal ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah, Ustazah mana madunya? Jadi kalau mau madu harus fokus. Yang udah membaik, tuh, Masya Allah minum madu akasia 5 kilo, haid lancar, asam lambung nggak kumat lagi. Tuh. Banyak testimoninya banyak guys, udah ribuan orang yang terbantu guys. 2 hari aja aku nggak live, madu libur